Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar menggunakan mesin expert basic ya untuk memprogram PLC yang bermerek Schneider ya. Nah, pada tampilan program awal itu ada beberapa fungsi ya seperti properties, konfigurasi, programming, display, dan commissioning. Nah, untuk properties ini adalah pada bagian tampilan awal ini adalah kita diberikan menu, apakah kita akan memproteksi ya, kode yang akan kita buat atau program yang kita buat, karena ini sifatnya belajar, ini tidak usah kita aktifkan ya. Kemudian kita langsung saja ke konfigurasi. Kita save dulu perubahannya. Nah, di konfigurasi ini kita akan disajikan beberapa tipe PLC pada sebelah kanan ini. Kemudian juga di bawahnya itu ada modul ekspansi yang bisa ditambahkan ke PLC-nya. Nah, saya akan menggunakan PLC TM221C16R ini ya. Ini misalkan saya klik kiri pada bagian mouse-nya, kemudian saya lepaskan. Ini kita yes saja. Ada notif ya untuk mengganti tipe PLC-nya. Nah, di sini tipe PLC-nya di bawahnya ini ada deskripsinya, yaitu adalah TM221C16R ya. 16R itu artinya dia memiliki 9 digital input dan 7 buah relay output dengan kapasitas 2 ampere. Kemudian ternyata sudah ada 2 analog inputnya. Kemudian ada satu serial line port dengan tegangan supply itu 100 sampai 240 VAC ya. Yang bisa di removable ya, berarti bisa dicopot. Nah, kemudian pada bagian bawahnya ini ada modul ekspansinya. Nah, modul ekspansi itu di sini adalah modul ekspansi digital ya. Apabila pada project tertentu itu kita membutuhkan pin digital yang jumlahnya banyak, maka kita harus menambah ekspansinya. Nah, menambah ekspansi ini harus disesuaikan dengan jenis pin ekspansi digital yang akan kita gunakan. Misalkan ini soketnya ya. Ini soketnya kan bentuknya kayak IDC itu ya, dengan tegangan 24 volt DC dengan 16 channel ya. Misalkan saya ganti lagi dengan yang G, tipe G. Nah, tipe G itu dia modelnya seperti di skrup gitu ya. Kalau tadi bersifat kabel kayak IDC ditancapkan gitu kabelnya, kemudian dikunci ya dengan soket. Kalau ini sifatnya agak kabel kabel dimasukkan kemudian di skru atau dikencengi gitu ya dengan more. Nah, karena project awal kita pengenalan ini tidak menggunakan ekspansi karena hanya menggunakan satu buah lampu pilot, kemudian ada 2 buah pas button, maka kita tidak perlu menggunakan ekspansi ini, kita tidak usah gunakan. Nah, pada bagian sisi kiri ini ada penjelasan tentang controller tipe yang saya gunakan. Nah, kemudian bawahnya ada digital input. Ini jika kita klik ya, kita klik 2 kali maka akan tampil inputnya ya. Nah, di simbol ini itu kita bisa langsung memberikan komen ya atau nama pada alamat address-nya. Misalkan input 0.0 itu namanya apa? Misalkan BB start. Nah, ini bisa seperti ini ya. Nah, BB start. Kemudian untuk bagian output-nya misalkan ini kita save dulu. Pada bagian output-nya di simbol ini kita output key 0.0 ini kita kasih nama misalkan motor, ini juga bisa kita enter. Nah, kemudian kita masuk ke programming. Nah, kita harus save dulu ya, atau apply perubahan yang sudah kita buat tadi ya. Nah, pada bagian programming ini kita akan disajikan bagaimana kita memprogram Schneider ya. Itu ada 3 mode pemrograman ya atau jenis pemrograman. Ada menggunakan instruction atau IL, kemudian ada graph chat dan ladder diagram. Karena saya sendiri ya terbiasa menggunakan ladder diagram, maka di sini saya akan memberikan tutorial memprogramnya dengan ladder diagram ya, seperti halnya pada materi sebelumnya yang menggunakan ladder diagram ya pada PLC Omron. Nah, kita bawa kontak F4 normally open ini ya, ini ke rungnya. Nah,
Ini rung ya, rung 0, ini satu line ini rung 0. Kemudian address-nya kalau input dalam Schneider itu simbolnya adalah I. Ketika kita memberikan komen I ya seperti itu persen %I maka akan otomatis semua inputan pada PLC dengan tipe yang sudah saya konfigurasi akan keluar ya inputannya. Nah, misalkan saya kan menggunakan input titik I 0.0 ya. Otomatis komen PB start yang kita konfigurasi tadi akan keluar secara otomatis ya. Kemudian kita N kan ya dengan kontak NC misalkan. Nah, ini address-nya sama juga. Kalau ini adalah sebuah input maka dia adalah I. Ini misalkan ini I 0.1. Nah, simbolnya itu kita beri nama PB stop gitu ya. Nah, di yes saja ya. Nah, kemudian saya memerlukan coil ya untuk keluaran. Nah, address-nya tadi yang sudah saya buat adalah key 0. Ya, key itu berarti menyimbolkan dia adalah output. Nah, kemudian saya butuh sebuah rangkaian pengunci ya. Di auxiliary kontak yang motornya ya, berarti alamatnya harus sama ya. Ini address-nya berarti key 0. Maka otomatis sorry. Nah, key 0.0 ya. Nah, motor keluar ya. Kemudian tanda pensil ini untuk menghubungkan ya baris kontak motor dengan PB startnya untuk menghubung-hubungkan yang simbol pensil ini ya. Nah, setelah seperti ini kita bisa mensimulasikan mesin expert basic ini tanpa menggunakan hardware-nya secara langsung. Nah, langkahnya maka kita akan masuk ke commissioning ya. Ke commissioning, kemudian kita launch simulator ya. Setelah itu maka kita tekan start controller. Kita tekan OK. Nah, kita lari lagi ke programmingnya. Nah, di sini sudah nampak tanda hijau berarti simulatornya sudah bekerja. Nah, ini apabila kita ingin force ya atau memberikan aksi pada kontak PB start ini, maka F1-nya saya tekan ya. Nah, ketika saya tekan F1, tanda hijau ini berarti mengindikasikan bahwa dia bekerja ya, kontaknya terhubung. Jadi motor ini dalam kondisi bekerja. Kemudian apabila saya matikan, nah masih tetap bekerja ya karena ada penguncinya. Kemudian saya stop dengan menekan PB stop alamat 01 ini dengan F0 atau memutuskan ya, sorry F1. Nah, dia akan mati. Nah, ini adalah dasar ya dari penggunaan mesin expert basic ya. Kemudian setelah kita melakukan program, nanti kita akan menghubungkannya pada hardware PLC Schneider-nya. Oke, selamat beruji coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.